like that. How you running right back? No, you're on the right track. Queen Nace. I be thinking way too much, I need to let it go. You be running through my mind, I'ma let it show. See nobody stepping up to me, see nothing when I'm calling it, be running out of I would never frontin', yeah, we're on it, but we're starting on and on and on and on and to the top, baby boy, baby roll. Cause all those girls know what you need, but I have to wait to make sure you never leave. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ananta, mari masuk. Masuk dulu. Mbak Ananta, silakan duduk. Terima kasih ya Bu. Ya Mbak Ananta. Gimana Mbak Ananta? Apakah hidupnya sudah nyaman? Sudah Bu. Mbak Ananta apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Tadi sebelum kesini Mbak Ananta habis dari mana? Habis nonton turnamen futsal Bu. Gimana Mbak Ananta? Alasnya menang? Iya Bu, sekolah saya menang. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini Mbak Ananta sudah makan apa belum? Saya sudah sarapan Bu. Baik, Mbak Ananta kesini ini konseling ya? Iya Bu. Baik, sebelumnya apakah Mbak Ananta pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling, apa tujuannya, dan apa saja pada etik atau peraturan yang ada dalam konseling ini. Jadi konseling itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor atau guru di sekolah kepada konseling atau peserta didik. Nah, tujuannya apa sih? Konseling ini bertujuan untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya. Jadi keputusan di sini itu ada di Mbak Ananta. Saya itu hanya mengharapkan Mbak Ananta agar bisa menyelesaikan masalahnya. Dalam konseling juga ada asas-asas. Mungkin yang utama saya akan menjelaskan 3 ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi di sini itu Mbak Ananta nggak perlu takut buat nyeritain semuanya, karena di sini kita ini menganut asas kerahasiaan. Saya itu bisa menjamin rahasia Mbak Ananta akan aman, dan saya tidak akan memperluaskan masalah yang Mbak Ananta hadapi saat ini. Yang kedua ada asas keterbukaan. Maksudnya itu Mbak Ananta itu menceritakan semuanya dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga ada asas kesukaraan. Maksudnya itu Mbak Ananta datang ke sini itu dengan sukarela, bukan karena paksaan dari siapapun. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Ananta. Mbak Ananta ke sini itu datang karena paksaan dari teman, orang tua, atau ada nggak yang memaksa Mbak Ananta buat datang ke sini? Tidak ada menghormati diri saya sendiri. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak atau orang paham mengenai apa itu? Sudah jelas Bu yang saya paham. Baiklah, untuk konseling individu ini nanti akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. Bagaimana Mbak Ananta? Apakah sudah cukup? Sudah cukup Bu. Kemudian, Ibu mau mengingatkan, kemarin kan Mbak Ananta sudah mengisi lembar persetujuan yang barang kemarin. Ini ya. Nih. Di sini kan tertulis bahwa Mbak Ananta itu menyatakan persetujuan untuk melakukan konseling dengan Ibu dan juga bersama-sama untuk merahasiakan segala sesuatu yang kita bahas pada hari ini. Kalau begitu, apakah Mbak Ananta sudah siap untuk melaksanakan konseling individu pada hari ini? Iya Bu, saya sudah siap. Nah, kalau Mbak Ananta sudah siap, di sini Ibu mau mempersilahkan Mbak Ananta untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Ananta hadapi saat ini. Jadi gini Bu, saya akhir-akhir ini sering bolos. Mbak Ananta hari ini itu sering bolos ya? Kalau boleh tahu, apa sih yang menyebabkan Mbak Ananta ini sering bolos? Karena ada masalah Bu. Baik, bisakah Mbak Ananta menceritakan secara detail kepada Ibu mengenai permasalahan yang hidup Mbak Ananta saat ini? Gini Bu, saya tuh kalau di kelas itu sering diizin ke toilet tuh Bu. Tapi setelah dari toilet saya tidak kembali ke kelas. Oh begitu ya. Jadi Mbak Ananta ini sering membolos, kadang memanfaatkan waktu izin ke
ke toilet dan tidak kembali ke kelas itu. Nah, kalau ibu boleh tahu, Mbak Ananta membolos itu karena apa? Saya tuh merasa kayak jenuh gitu loh Bu. Karena merasa belajar ya? Iya. Memang kondisi kelas itu bagaimana? Kok Mbak Ananta ini sampai jenuh belajar? Kalau menurut saya itu kelasnya tidak kondusif Bu. Tidak kondusif ya. Kemudian gini Bu, saya itu merasa nggak suka juga Bu kan sama pelajarannya. jadi Mbak Ananta membolos itu biasanya karena pelajarannya kurang disukai ya. Tadi kan dari faktor pribadi, Mbak Ananta itu kurang suka sama pelajaran dan juga suasana kelas kurang kondusif. Nah, kalau dari faktor lingkungan ada nggak? Ada Bu. Ada ya, seperti apa? Ya karena teman-teman saya juga banyak Bu yang bolos. Oh, banyak yang membolos. Tapi teman dari sekolah sini atau sekolah luar nggak? Dari sekolah luar Bu. Nah, kalau membolos, Mbak Ananta itu biasanya kemana? Saya itu kalau bolos biasanya sering ke tempat nongkrong Bu, seperti kayak di kafe gitu. Biasanya kalau Mbak Ananta membolos, berapa seringnya Mbak? 2-3 kali Bu. Dalam 1 minggu? Iya Bu. Terus selama ini bolosnya ini sudah berlangsung berapa lama? Berlangsung selama 1 bulan. 1 bulan? Berarti 1 bulan, 1 minggunya kurang lebih 2-3 kali ya, kita hitung 3 Mbak Ananta bolosnya. Kalau 3 dikalikan 1 bulan, ada 4 minggu, ada berapa Mbak Ananta? 12 Bu. Berarti 12 kali ya Mbak Ananta membolos. Iya Bu. Sangat teliti. Kegiatannya apa sih Mbak kalau Mbak Ananta membolos itu? Main game sama ngobrol gitu Bu. Berarti kegiatannya itu cuma main game sama ngobrol gitu ya Mbak ya? Mbak Ananta kok bisa membolos itu gimana? Apakah guru di kelas tidak tahu? Dan bagaimana prosesnya Mbak Ananta membolos itu? Saya memanfaatkan waktu pergantian jam Bu. Jadi waktu pergantian jam itu saya bolos. Jadi waktu pergantian jam itu Mbak Ananta gunakan untuk bolos di situ ya? Iya Bu. Pernah nggak ketemu sama guru mata pelajaran? Pernah juga Bu. Kalau pernah, gimana sih respon guru mata pelajaran itu? Saya diberikan sanksi Bu. Sanksi yang sudah Mbak Ananta lakukan selama ini itu apa? Membuat surat pernyataan dan gitu Bu. Oke, tadi kan Mbak Ananta sudah memberikan keterangan terkait membolos itu kemana, kegiatannya apa, berapa kali. Nah, setelah Mbak Ananta melakukan itu, sudah merasakan belum akibat dari perilaku membolos itu? Sudah Bu. Sudah. Apa yang dirasakan Mbak Ananta? Yang saya rasakan itu nilai saya menurun dan semangat kerja saya juga menurun. Jadi nilainya menurun terus semangatnya menurun, atau kebalikannya, nilainya menurun terus semangatnya menurun? Ya, sesuai sama nilai saya itu menurun terus semangat kerja saya juga menurun. Terus akibat dari dampak lainnya yang Mbak Ananta rasakan itu apa? Saya juga memikirkan kalau takutnya saya itu tidak naik kelas. Oke, kalau Mbak Ananta sudah merasakan dampak dari membolos, sekarang menurut Mbak Ananta penting nggak sih menghilangkan perilaku membolos itu? Penting sekali Bu. Kok bisa Mbak Ananta mengatakan kalau itu penting? Karena saya juga harus memikirkan masa depan saya Bu. Masa gara-gara saya sering bolos, terus nilai saya turun, terus saya tidak semangat belajar, terus masa depan saya itu menjadi taruhannya. Jadi Mbak Ananta itu merasa, kalau saya yang membolos itu yang masa depan saya akan menjadi taruhannya gitu. Nah, kalau Mbak Ananta sudah merasa kalau itu penting untuk menghilangkan perilaku bolos, sekarang mari kita tetapkan tujuan Mbak Ananta mengikuti konseling ini apa? Agar saya lebih disiplin Bu dalam pembelajaran. Selain itu ada lagi nggak? Agar saya bisa mengerjakan tugas tepat waktu Bu. Nah, kalau kita
kita sudah sepakat untuk merumuskan tujuan, kira-kira selama ini sudah pernah atau mencoba belum usaha yang sudah Mbak Ananta lakukan untuk mengurangi perilaku bolos ini? Belum, Bu. Kenapa kok belum? Karena belum ada semangat untuk menghilangkan itu semua, Bu. Kemarin kan belum ya, kalau sekarang Mungkin sudah ada sih, Bu. alhamdulillah ya. Kalau begitu, ini Ibu ada sticky note. Mbak Ananta bisa tulis di sini mengenai usaha apa yang akan Mbak Ananta lakukan untuk menghilangkan perilaku bolos ini. Ini Mbak Ananta. Wah, betul sekali ya tuliskan Mbak Ananta ini. Nah, nanti sticky note ini Mbak Ananta bawa pulang ya, lalu ditempelkan di kamar atau di tempat-tempat yang sekiranya Mbak Ananta lihat setiap hari. Nah, biasanya apa sih yang membuat Mbak Ananta ini semangat? Saya itu suka nonton idol K-pop, Bu. Nah, kalau Mbak Ananta dalam waktu kurang lebih 2 minggu ini Mbak Ananta berhasil tidak membolos, nanti Ibu kasih deh album idol K-pop kesukaan Mbak Ananta. Wow, iya, Bu. Jadi bisa Ibu simpulkan untuk kegiatan pada hari ini Mbak Ananta ini sering membolos, tapi Mbak Ananta punya keinginan untuk merubah perilaku itu ya. Oke ya Mbak Ananta, ini kan sudah kurang lebih selama 1 jam. 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya di ruang BK. Semoga Mbak Ananta bisa berubah dan semangat belajarnya ya Mbak. Iya, Bu. 2 minggu ke depan saya akan datang ke sini lagi ngobrol dengan Ibu dan membicarakan dengan Ibu. Terima kasih ya, Bu. Kalau gitu saya pamit dulu. Iya Mbak Ananta, makasih Ananta. I show you that I know where it's at, baby. Would you like that? Baby, would you like that?